salah satu aktivitas yang kita lakukan di sini bisa menanam pohon. Terus walaupun satu pohon. trekking. Berapa kilo nih? Itu tadi berangkat hampir setengah jam lah. Setengah jam ya kurang lebih trekking. Tapi tidak harus 30 hektar. Iya. Tapi yang ini aja yang dekat. Udah ada jalur trekkingnya sudah. Ada ini pakai komblok. Karena kita juga komblok bukan dari ibu beli loh, dari pengasihnya ini PLN. Kan abunya PLN. Oh, pakai itu. Pakai itu terus dibuat komblok. Iya. Terus ibu minta saya kasih itulah itu Oke. komblok untuk jalan. Itu. Memang salah satu programnya PLN itu ada merubah apa tuh Bu, yang asapnya itu yang batu bara itu menjadi komblok itu. Jadi Oh, komblok bisa itu dinikmati di sini. Iya, Oke. itu kemarin itu 22.000 dia. Dia ngambilnya dari mana sih, dari Cirebon kalau Di nggak sini, salah. sini Cirebon yang paling dekat Sama di PLTU-nya. PLTU di Cirebon. Oke. Terus aktivitas apa lagi? Ini kita kayaknya banyak makanan, walaupun rumahan ada makanan juga ya. Ada makanan. Apa sih yang hits makanan di sini? Ada misalkan Bu, apa sih di sini yang ada wedang jahe. Oke. Ya. Terus? Ada teh, ada lihat ada sayur asam. Bener. Ada cumi asin, Oke. ada goreng ayam. Katanya aku nggak mau goreng ayam, pengen gepuk kepala bisa. Oke. Asal bilang aja, Ibu, saya mau datang nih tanggal segini nih ke Ibu. Tolong dong sediain ini, mangga. Bu, bolehkan terakhir mungkin dari lahan 30 hektar ini kalau boleh Ibu hitung ada berapa tanaman sih, berapa pohon? Ya, yang itu bukan Ibu lagi. Iya. Dulu Ibu asalnya nanam. Tapi Ibu kasih tahu rantai seluruh Indonesia di sini. Itu di depan Bapak ada aren lagi berbunga. Aren. Oke, oh itu yang itu. Yang hijau itu. Oke. Tapi mak Ibu tidak dijual. Ah, Tapi dibibitkan untuk dibagikan lagi ke orang banyak karena itu menumbuhkan air. oke. Itu satu. Ah. Ya. Jadi di sini dari tidak ada mata jadi banyak mata air dan mengalirkan 2 aliran. Apa aja Bu? Das Ciliwung sama Das Cikeas. Oke. Karena dalam 30 hektar ini adalah 2 desa. Desa Megamendung dan Desa Gunung Gelis. Oke. Sekarang ini hama dulu nih. Kan belum tahu hamanya apa? Hmm. Hamanya adalah manusia. Hamanya manusia. Nah, ini. Ah. Orang membuat itu untuk hamanya manusia. Satu, masyarakat yang membuat kandang kami. 2, calon tanah yang tau nggak? Oh, hama Itu hama. Ah. Hah? Kalau enggak Ibu tinggal di sini udah habis. Karena di sini berebut dengan orang Jakarta. Kalau orang Jakarta aja punya 1000 meter, Bapak lihat. Villa Karnaini, misalkan Villa Anu, ya kan, dibikin kolam renang, bikin resort dan villa. Misalkan banyak nih, pohon yang ada ditebang, karena cari piu. Banjir di Jakarta 3 jam, dia bilang ini loh kiriman dari Bogor, ya kan? Ini, jadi kenapa calon tanah itu marah Mas Ibu? Nggak boleh lagi Ibu beli tanah lagi, investasi nggak usah Bu, beli tanah. Karena mana tidak kebagian dengan fee-nya. Dulu Ibu sampai 3 kali diculik. Hah? Iya. Karena dia minta gini, Bu saya minta dong 1 meter 5.000. Saya bilang, lu minta duit gue, kerja lu apa? Betul nggak? Dia bilang, ini kawasan saya beli dari masyarakat yang mau ngawinin yang ini, ya dong? Tidak ada berkaitan dengan dirimu. Hah? Untung saya orang Cimandai Pak, saya nggak takut dengan golok. Ya dong? Sampai dok, saya nggak takut. Kalau kamu berdarah, saya bayar 100 juta. Kenapa itu? Kalau membuat hutan, harus jadi macannya hutan benar. Harus kita punya energi yang lebih kuat dari mereka. Kalau nggak gitu, nggak bakal kebagian kita membuat hutan. Nih beli Ibu, misalkan 1000 meter, besok bisa pindah itu pohon. Makanya di puncak itu bertumpuklah surat seperti itu. Oke. Ini Baru berasa. sebenarnya kalau mau ngobrol itu panjang. Ya. Jadi memang Bu Rosita memang dengar katanya di sini ada macam sebenarnya kucing ya Bu. Iya. Iya. Kucing hutan. Kucing hutan. Dan ini berapa? Dari 44.000 pohon, yang itu bukan itu Ibu lagi. Yang yang Ibu ahlinya. studi, Iya. yang kesini. Iya. Mereka kan ada untuk konservasi. Mereka yang ada yang karbon pohon, yang mereka hitung gitu. Ibu bisa belajar. Namanya Ibu juga namanya otodidak. Akhirnya Ibu belajar. Jadi Ibu juga menjadi narasumber di mana-mana. Yes. Karena hanya untuk menerangkan tentang pohon ini. Oke. Apa pengalaman Ibu? Karena Ibu memang
terjun langsung ya, beda sama yang akademis loh. Jangan bilang akademis, kalau ibu selalu kalau di ibu ada di narasumber. Saya bilang gini, Assalamualaikum, saya Ibu Rosita, hanya ibu rumah tangga, tapi saya ketua hutan organik dan ownernya hutan organik. Udah terbukti 30 hektar. Bu, mungkin terakhir ya, sebenarnya kalau kita mau membuat hutan organik atau hutan berkelanjutan, apa sih Bu prasyarat atau indikator biar ini sukses? Ini kan nggak mudah kan? Kan tentunya banyak lah kita nanam pohon, cuman nggak sukses. Seremonialnya di awal, senangnya seru. Boleh Ibu kasih tahu? 25.000 dengar, puncak. Itu bertahun dari zaman Kak semua nih, menteri-menteri. 25.000 pohon, yang ditanam paling 1.000. Dan dia tanam tinggal. Siapa aja yang mau nanam, anak TK pun bisa, tapi jangan sampai tanam tinggal. Rawatlah. Karena gini, berhasilnya pohon ini satu dengan tumpang sari, dua dengan perawat. Kita juga kasih sayang juga benar, betul nggak? Kenapa begitu? Nanam pohon itu kayak merawat bayi. Kita ajak ngobrol. Dari tumpang sarinya itu, kita tidak bilang spesifik untuk menyiram pohon itu, spesifik menyiram sayuran, jadi itu istirahat. Mati bisa kita ganti. Solusi semua di sini ini ilegal banyak, tapi nggak usah dibongkar, tapi bikin solusi. Apa solusinya? Setiap yang punya prima minimal 10% untuk nanam. Jangan di Jakarta sudah panas bikin tembok besar, di puncak pakai AC dulu dingin. Masa datang ke sini juga harus seperti Jakarta? Jangan dong. Juga buat pemerintah juga, buat ini pesan nih, ya. Walaupun sedikit, ini aset Kabupaten Bogor satu. Asetnya Indonesia loh, walaupun sedikit. Oh gede Bu, 30 hektar Bu. Dengerin, orang beribu-ribu hektar, tapi kita jaga bersama. Dan itu jadi warisan untuk anakku, dengan untuk semua orang bisa datang ke sini untuk melihat pohon ini dan hutan ini. Kita jaga sama-sama. Apa sih yang ibu butuhkan? Yang ibu butuhkan hanya menjaga bersama. Karena ini kalau kita tidak jaga ya habis. Karena apa ya, kita sekarang punten ya, sama dekat properti, dekat orang bikin villa, ya kan? Kalau saya pengennya, kalaupun saya tidak ada hutan ini, tetap ada. Almarhum suamiku saya taruh di hutan. Oh, di sini juga dimakamkan. Karena setiap orang melewat nanti jalannya kayak tadi ibu-ibu jalan, minimal tahu ini ada penggegas hutan yang sebenarnya. Ibu kan sebagai pelaksana. Penggegas pertama adalah beliau. Luar biasa. Untuk zaman anak-anak zaman now nih, salah satunya pesan cintai lingkungan dari rumah sendiri dulu. Walaupun satu pohon, dia harus nanam walaupun bunga, karena itu yang menyerap oksigen dan CO2. CO2 habis dengan pohon, obatnya tidak ada lagi. Oke. Ya, jadi itulah Bapak Ibu. Alhamdulillah rezeki juga saya bisa ke sini, bisa ketemu Ibu gitu ya. Jadi kalau dengar ada macan di sini, nggak ada macan sebenarnya. Adanya kucing hutan. Nggak, macannya sebenarnya ini. Ibu Rosita macannya bener-bener. Jadi bisa ini menjadi sesuatu ya karena ada Borisa sebagai macannya gitu ya. Perjuangan Ibu 25 tahun ini menghasilkan ada 30 hektar, hampir 44.000 tanaman pohon. Dan itu 120 jenis Pak. 120 jenis. Ya berguna untuk kita semua. Untuk orang banyak lah. Untuk cucu dan untuk bapak, untuk saya juga gitu lah. Jadi secara pribadi saya juga mengucapkan terima kasih Bu. Mudah-mudahan sama Borisa masih bisa silaturahmi nih. Amin. Jadi, siapa aja boleh datang. Iya, boleh datang. Nah perjuangan Ibu juga sekarang ini 30 hektar juga Ibu wakafin menjadi yayasan hutan organik ya Bu. Betul. Jadi ya alhamdulillah nih, ini Sabtu yang berkah juga. Makasih Bu Rosita waktunya. Saya berkunjung di sini apa sih? Ini yang cuma saya sebagai bercerita aja. Ini yang cerita yang Ibu yang sudah Ibu ceritakan tadi. Perjuangan seperti itulah. Itu aja. Nggak dilebihin, nggak dikurangi. Nanti kalau belajar bersama, datang sama-sama ke sini. Kita belajar, sama-sama belajar. Ibu pun sama masih belajar. Iya, kita nikmatin di sini. Masuknya nggak bayar gitu. Gratis masuknya. Kecuali dia mau makan, karena makan ibunya harus belanja. Dan untuk membantu pegawai juga. Jangan aksesnya juga sebenarnya nggak sulit-sulitnya. Keluar Megamendung juga ada, emang untuk arah ke sini mah agak jalan sedikit aja. Ya itu kan namanya berjuang. Iya, cuman so far oke lah.
Come on. Yuk. Datang ke hutan organik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.